Ya ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansib wal imamu yahkumu faqad laghaw ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa waffaqana bi sahihil a'mali wa husnil kalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdaman yuridul mazida bil in'am wa ashkuruhu ala ni'amihi allati tatawala tulat duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahimus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu liyutimma makarimal akhlaqi lil anam.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad rahmatan li jami'il alam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum masabihu fil dhulal. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mari kita jalani perintah dengan sebaik-baiknya, kita jauhi larangan dengan sejauh-jauhnya, kita syukuri berbagai nikmat darinya, kita sabari bencana musibah yang menimpa kita. Fa insyaallah kita akan tergolong sebagai al-muttaqun, orang yang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia, Indonesia akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Lebih-lebih tanggal 25 sampai 29 Agustus 2025 yang lalu, alhamdulillah, dengan sigapnya aparatur negara dan semua elemen bangsa, situasi dan kondisi bangsa mulai lebih baik, lebih kondusif, aman dan nyaman. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang kembali agar tidak terjadi disintegrasi bangsa, agar tidak terjadi hancurnya masa depan dan peradaban bangsa ini. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia, Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama generasi tabi'in, hidup di kisaran 46 sampai 96 Hijriah atau di tahun 666 sampai 714 Masehi, lebih dari 14 abad yang lalu. Beliau memberikan satu statement terkait rusaknya tatanan dan menurunnya norma-norma atau etika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang menurunnya semua itu dapat membuat hancurnya sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah peradaban. Beliau mengatakan, innama halaka man kana qablakum bi thalathi khisalin, bi fudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil manam. Sesungguhnya rusaknya umat di masa lalu, termasuk di masa sekarang, bi thalathi khisalin, karena 3 hal. Bifudulil kalam, kalau diartikan apa adanya, berlebih-lebihan berbicara. Wafudulil ta'am, berlebih-lebihan mengkonsumsi makanan. Wafudulil manam, berlebih-lebihan dalam tidur. Tapi dawuh ini tidak hanya berbicara seperti apa yang tersirat saja, apa yang tersurat saja, tapi yang tersirat pun akan kita bahas bersama. Rusaknya tatanan-tatanan di tengah-tengah masyarakat, ketidaknyamanan sebuah bangsa dan negara, penyebab pertama bifudulil kalam. Kalau pakai bahasa sekarang, tidak mampu jaga mulut, sekaligus tidak bijak dalam bermedsos. Inilah yang akan menciptakan terjadinya pertengkaran antar tetangga,
pertengkaran bahkan suami istri. Dan kalau itu meluas akan membuat disintegrasi bangsa, perpecahan yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita harus mengingat apa yang pernah didhawuhkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 baris, tapi poin salah satu baris itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, yang percaya terhadap hari akhir, fal yakul khairon aw liyasmut atau aw liyaskut. Yang mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, buktinya kalau bicara yang baik. Gak bisa bicara baik, lebih baik diam. Harus bijak dalam bermedsos. Karena ketika kita tidak bijak dalam bermedsos, kita sembarang mengupload apapun di grup kita. Kita suka mengirim ujaran kebencian, memfitnah, mengadu domba, mengirim berita hoax, maka dampaknya akan luar biasa. Berarti orang itu meskipun KTP-nya tertulis Muslim, kakaknya pun tertulis Muslim, tidak layak dimasukkan dalam komunitas Muslim. Karena Islam mengenal uhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama, uhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, meskipun beda suku, meskipun beda agama. Islam juga mengenal uhuwah basyariyah, seluruh dunia ini diikat dalam persatuan sesama manusia yang di sana harus saling menghormati, saling tolong menolong, termasuk terhadap negara Palestina yang sampai hari ini masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, termasuk bijak dalam bermedsos. Kita tidak boleh gerusa-gerusu mempercayai berita-berita yang masuk ke HP kita, video-video ataupun Instagram dan lain sebagainya. Kita harus saring, kita harus teliti. Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu berita-berita yang enggak benar yang dibawa oleh orang-orang fasik, fatabayyanu, klarifikasikan, cari penjelas supaya kita tidak termakan hoak, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, tetap bersatu, tetap hidup rukun. Termasuk juga dalam rangka menjaga mulut dan bijak bermedsos. Ayo kita mampu menjaga perilaku kita, menjaga mulut kita, menggunakan waktu sebaik mungkin. Kata Nabi, min husni islamil mar'i, termasuk tanda berkualitasnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama tabi'in generasi kedua setelah sahabat, wa fudulut ta'am, yang membuat rusaknya tatanan di tengah-tengah masyarakat, yang membuat sebuah bangsa negara bisa rusak karena fudulut ta'am, hidup bermewah-mewah. Kita harus ingat bahwa ketika seorang manusia yang dikedepankan adalah duniawi ansih,
yang penting aku senang, yang penting aku enak, yang penting aku mewah, maka di sana pastikan akan melanggar tatanan dan aturan dalam rangka mencapai apa yang dia inginkan. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rakus dan tamak duniawi pokok pangkal segala dosa. Umat Islam disuruh oleh ajaran agamanya, rukun Islam 5 misalnya, untuk kaya, supaya dengan kekayaan itu kita bisa membantu orang-orang yang lemah, supaya dengan kekayaan itu kita bisa mampu mensyiarkan agama, mampu memperkokoh bangsa dan negara. Tapi jangan sampai mencapai level rakus dan tamak. Kalau rakus dan tamak, kata Nabi, ra'su kulli khati'atin, sumber dari segala dosa dan malapetaka. Dalam hadis yang panjang riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Thawban, Rasulullah bersabda yang di akhir hadis, qala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Nabi bercerita di hadis itu bahwa besok umat Islam akan diperebutkan oleh umat-umat lain. Mereka tidak berdaya, mereka tidak punya kekuatan. Sahabat bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Nabi menjawab, tidak. Umat Islam waktu itu jumlahnya sangat banyak, yang hari ini lebih dari 6,5 miliar penduduk muslim di dunia. Tapi tidak berdaya, tidak ada kekuatan apapun. Bahkan Israel dekat negara-negara Islam, dikelilingi negara-negara Timur Tengah, mereka pun juga tidak berdaya. Mereka menjawab, ya Rasul, mereka bertanya apakah karena sedikitnya mereka? Tidak, mereka banyak. Loh kok bisa ya Rasul? Karena mereka terkena penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan itu apa ya Rasul? Rasul menjawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit al-wahan itu adalah penyakit ketika umat Islam kebanyakan rakus dan tamak duniawi dan takut pada kematian, tidak mau berjuang karena takut merugikan dirinya, takut kematian itu bahasa biasa, takut dia nama baiknya tercoreng, takut jabatannya hilang. Padahal Nabi mengatakan ulil haqqo walau kana murran, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Sudah barang tentu mengucapkan kebenaran harus lewat saluran-saluran yang benar dan dengan cara-cara yang benar. Man amara bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Siapa yang mengajak kebaikan harus dengan cara-cara yang baik. Mengajak kebaikan tapi dengan cara yang anarkis, itu pada hakikatnya melakukan sesuatu yang enggak benar. Na'udzubillah. Wa man naha an munkarin falyakun nahyuhu bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran juga harus dengan cara-cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan aturan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir yang dapat merusak tatanan, menyebabkan sebuah bangsa dan negara bisa hancur, wa fudulil mana, tidak bijak dalam menggunakan waktu. Kalau mana aslinya berlebih-lebihan dalam tidur, yang dimaksud tidak bijak dalam menggunakan waktu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, bicara waktu, semua manusia adalah rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali yang punya keyakinan yang kuat bahwa dirinya pasti bisa sukses.
wa amilus sholihat, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sayangnya banyak di antara kita, lebih-lebih anak-anak muda kita, membuang waktu begitu saja, tongkrong-tongkrong di warung kopi misalnya. Padahal dia hari itu, detik itu, di jam itu harusnya sekolah, tapi dia hanya buang-buang waktu saja. Banyak orang yang seharusnya lebih optimal lagi dalam bekerja, akan menghasilkan uang yang lebih banyak, tapi ternyata banyak waktu dibuat main-main saja. Orang yang mampu memenangkan hidup, orang yang mampu mencapai kesuksesan adalah siapa-siapa yang mampu memanajemeni waktu dengan baik. Itulah 3 hal yang dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai yang membuat rusaknya sebuah bangsa dan negara. 1, dikatakan oleh beliau tidak bijak dalam menggunakan mulut dan bermedsos. 2, hidup bermewah-mewahan. 3, tidak bijak dalam menggunakan waktu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari 3 hal tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan bangsa ini selalu kondusif menjadi bangsa yang thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah roh jinawi, subur dan makmur. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal mu'tadina zalimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din khususan Israeliyin Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farrid jam'ahum, Allahumma aklil adadahum, Allahumma fulla quddahum, Allahumma ja'al da'irata alaihim, Allahumma arsilil adaba ilaihim, Allahumma hulla aydiyahum, Allahumma arbut ala qulubihim
لا تبلغهم الآمال اللهم زدهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك وفلسطين والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم